Kalau menurut coach sendiri, maksudnya Mas Eki sebagai coach, olahraga sambil nunggu ngabuburitnya sama dengan olahraga, itu gimana kalau menurut Mas Eki? Aman nggak untuk di jalan? Oke. Nah, coach kalau ngomongin soal tips and tricks nih, ada nggak tips untuk menyesuaikan intensitas latihan, waktu olahraga, dan pola makan saat berpuasa? Gimana caranya untuk stay consistent dengan habit yang sudah kita jalankan di bulan puasa ini? Hai Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast persembahan dari Dashboard. Masih di bulan puasa ini, kita jangan lemes, jangan lengah, karena hari ini aku kedatangan seseorang yang bisa sharing tips and tricks gimana kalian bisa memprogram workout rutin kalian, atau misalnya kita mau sharing-sharing informasi lebih lanjut soal kesehatan juga, atau di sini Dashers ada yang kepo latihan-latihan itu programnya seperti apa. Hari ini kita akan ngulik abis Mas Eki Akbar. Halo. Hai Mas. Halo Mas, apa kabar? Pertama, terima kasih banget sudah mau menyempatkan waktu untuk datang dan siap untuk aku ajak ngobrol abis-abisan. Sama-sama. Nanti banyak pertanyaan juga dari aku nih. Monggo. Betul, jadi di podcast ini nanti kita akan banyak membahas sebenarnya sharing cerita dari Mas Eki aja sih. Karena aku yakin di sini Dashers yang nonton juga mungkin ada orang-orang yang baru mulai olahraga, atau misalnya yang sama awamnya kayak aku perihal olahraga lari ataupun soal diet dan nutrisi. Sebelum kita terjun lebih dalam, Mas Eki, pingin ngulik sedikit gimana journey Mas Eki sebagai coach. Mulainya dari mana dan bagaimana akhirnya bisa sampai sekarang nih Mas? Oke, jadi kalau dibilang journey-nya bagaimana ini lumayan panjang sebetulnya, tapi kita pendekin aja. Jadi singkat cerita, dulu begitu lulus kuliah saya sempat ngalamin yang namanya kerja kantoran, corporate life ya. Oh, ini menarik nih. Oke, jadi sebetulnya background-nya itu malah di bidang komunikasi. Jadi pindah industri beberapa kali di kantoran 7 tahun, singkat cerita sampai pada akhirnya di sekitar tahun 2011 ada teman kantor juga yang kebetulan temennya Mbak Sak juga. Oh iya, betul. Dia mengencourage saya untuk yuk kita coba bikin sesuatu yang berhubungan dengan olahraga, karena kebetulan kita berdua suka banget olahraga dan hampir sepanjang tahun pulang kantor itu mikirinnya program apa yang kita mau kerjain di saat kita nge-gym. Dari situ memberanikan diri banting setir, coba cari klien pertama, ambil pendidikan, dan ternyata begitu kita dapat klien pertama, dapat feedback baiknya, langsung ngerasa di sini, ini tempat saya ternyata selama ini untuk bekerja. Ternyata ini yang saya cari, kepuasannya dapat setelah interaksi sama klien. Setiap hari juga pulang apa yang kita mau kerjain pasti kita kulik lagi. Beda sama mungkin pressure di kantor ya. Kalau pressure di kantor adalah tekanan-tekanan di level-level tertentu, tapi kalau di sini punya kebebasan waktu, kebebasan untuk berkreasi juga, and then kita mendapatkan feedback langsung dari klien-klien kita. Langsung semenjak itu matengin lagi pendidikan ya 2012 sampai sekarang ya. Wow. Akhirnya 2012. Masih bertahan di profesi ini karena memang suka banget. Ini ada 13 year anniversary gitu. Oh, kalau bisa ada kenapa enggak? Anniversary ganjil tapi di tahun ke-13. Kapan aja kita rayain kalau begitu bener. Tapi keputusan untuk banting setir itu yang meyakinkan banget Mas Eki untuk oke, gue mau komit sama ini hal olahraga ini nih yang gue passionate banget. Gimana Mas? Yang meyakinkan untuk banting setir itu sebetulnya emang karena kecintaannya sama olahraga. Dari kecil di keluarga kita kebetulan berempat bersaudara, urutan 1 sampai 3 laki-laki semua, jadi sama almarhum bapak dulu digenjot untuk kegiatan yang sifatnya di luar rumah, yang aktif ya, either bola kah, basket kah, sepatu roda segala macam kita coba diikutin gitu. Jadi itu menjadi kayak kebiasaan, lalu pas sekolah juga aktif di olahraga, kantor apa segala macam, sampai pada akhirnya ya memang kalau dipikir-pikir dari kecil sampai waktu itu ngantor, apa yang paling konsisten dikerjain ya ternyata olahraga. Ya kalau kita suka kenapa enggak ya kan. Terus tapi banyak dulu kayak kontra atau yang ngomong nanti gimana ngejar income-nya, lalu apa enggak pusing nanti kalau hobi dijadikan
profesi, nanti kan ada pressure, akhirnya dia nggak jadi hobi lagi, jadinya sebuah tekanan. Ya. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak coba ya. Iya. Akhirnya jalanin dulu, ya itu tadi nggak nunggu lama kok, dapat 1-2 klien pertama tiba-tiba kok langsung udah ngerasa wah ini kok kayaknya tempat gue ya. Ini gitu. sparks joy banget gitu. Bener. Ya. Ini kok yang gue belum dapetin mungkin beberapa tahun terakhir waktu kerja kantoran karena ya kerja, itu tadi stres kerja ada gitu. Kok di sini kok ternyata kita capek tapi benefitnya badan kita tetap terjaga, fitness levelnya, kesehatannya dapat, kebugarannya dapat. Ngelihat reaksi langsung dari klien itu tadi kok kayak ini oke Deki, yang dari awalnya gue sulit untuk jongkok atau gue nunduk karena sakit kerja duduk di kantor sekian lama, ini kok sekarang udah membaik. Itu small things yang membuat kita terus bertahan untuk besok berkreasi lebih baik lagi untuk klien-klien kita gitu. Sebenarnya small things itu yang justru emang bener-bener kayak apa ya, sebenarnya small things tapi big impact gitu kan sebenarnya ya. Iya. Itu dia banget. Iya benar-benar small things big impact. Nah, coach, ini kan kita lagi di bulan puasa nih. Aku yakin di sini juga Dashers pasti banyak yang pingin minta tips and tricks juga. Oke. Sebenarnya kalau di bulan puasa itu mitos apa sih paling besar yang apa ya, salah informasi yang nyampe ke klien gitu soal olahraga di bulan puasa? Oke, biasanya kalau seputar mitos itu ialah orang yang melakukan olahraga di bulan puasa. Ini sebetulnya di luar kapasitas saya karena sebetulnya saya kan strength coach, tapi saya sedikit masuk ke ranahnya nutrition. Biasanya mereka tetap melakukan kalori defisit di saat berpuasa. Terus mereka menambah berolahraga dengan harapan yang kadang salah yang saya suka denger nih pribadi ialah untuk meningkatkan performa, karena apa? Badannya turun, performanya naik. Lalu ada lagi ya untuk orang menurunkan berat badan, which is kalau untuk menurunkan berat badan it's fine, nggak ada yang salah selama outputnya tercapai. Misalnya berat badannya turun yang diinginkan dan tidak ada sakit setelah melakukan program tersebut. Tapi yang itu tadi biasanya untuk peningkatan performa. Biasanya untuk meningkatkan performa memang kita dibutuhkan berat badan ideal kan. Orang memanfaatkan momentum puasa tersebut untuk ya itu tadi udah tahu mereka puasa, habis itu di saat mereka jendela makannya ada, di saat sudah berbuka, nah itu tetap mereka tuh melimitasi makanan-makanan tersebut sambil berolahraga. Padahal kalau dilihat-lihat aktivitas kita sudah berubah, ada terjadinya perubahan. Dari bangun tidur tetap pagi, kita berangkat kantor. Kita ngomong ini ya general population berangkat ngantor 9 to 5, habis 9 to 5 mereka nunggu sejam, mereka buka. Di saat buka, karena mereka mau olahraga, sebetulnya setelah itu mereka nggak memberikan asupan yang cukup banyak untuk tubuhnya. Benar. Habis itu nyemil lah, misalnya let's say ya sedikit manis-manis yang bisa memberikan energi. Habis itu mereka olahraga, setelah olahraga biasanya sudah terlalu malam, badan sudah mulai capek, sedangkan sebentar lagi harus tidur, karena harus bangun sahur, akhirnya jendela makan yang setelah berbuka tadi agak keskip, jadi makannya nggak cukup banyak. Pertimbangannya, kalau makan banyak habis olahraga, nanti susah tidur. Di saat susah tidur, bangun sahurnya kebablas, akhirnya mungkin nggak sahur. Jadi sebetulnya mitos, itu bukan mitos, tapi itu memang sebetulnya yang sering terjadi, yang sebetulnya di lingkungan saya juga saya suka lihat dan suka dengar. Hal-hal tersebut yang sebetulnya yang harus kita hindari ya. Jadi makan cukup dimoderasi aja, moderate aja, latihan juga ada secukupnya aja. Oh my god, aku bersyukur banget hari ini ketemu sama Mas Eki karena itu yang sering aku lakukan gitu loh, Mas. Jadi ngiranya karena puasa, ini kesempatan untuk kalori defisit nih. Tapi ternyata tidak dibutuhkan kalori defisit sebetulnya karena tidak perlu. Intake yang kita masukkan pas sahur, kita beraktivitas pas puasa, dan kita pas buka itu sebenarnya harusnya udah cukup-cukup. Betul, itu kan kembali untuk mereview lagi kan sebetulnya waktu berbuka puasa. Intinya biar the next day aktivitas kita kembali fit, kembali fokus, kembali segar. Apapun yang mau kita kerjakan, baik itu olahraga, kita bekerja, tetap bisa stay on fokus ya seoptimal mungkin lah. Benar. Wah, ini informasi emas sih. Karena ternyata maksud aku, bayangin coach, ini selama aku berapa ya, 5 tahun baru mulai serius fitness, ngatur pola makan, miskonsepsi ini telah terjadi gitu loh. Aku kira ya udahlah ini bulan puasa, mungkin aku harus mumpung bulan puasa nih kalori defisit lagi deh. Siapa tahu makin kering, siapa tahu makin
lean atau makin apa. lean, makin Tapi rip, ternyata masa otot juga yang bisa betul, karena kan kemakan, ya? keseharian kita beraktivitas kan Iya, itu semua butuh energi, baik dari otot, dari otak, semua itu butuh asupannya masing-masing. Betul. Di saat kita jam puasa, which is sekitar dari jam 5 subuh sampai jam 6, 13 jam, Ya. kita kan nggak ada asupan apa-apa kan. Terus melakukan rutinitas yang biasanya di luar bulan puasa pun masih kita kerjakan. Betul. Yang berbeda di malam. Jadi ya emang umum sih sebetulnya ini Iya, terjadi iya, ya. iya. Banyak yang mengambil momen kesempatan itu sebagai ya goalsnya masing-masing. Iya, iya, iya. Padahal sebetulnya di saat bulan puasa kalau kita menghubungkannya dengan aktivitas olahraga, yang bisa kita kerjakan ialah memaintain aja sebetulnya. Iya, Itu iya, iya. itu yang sebetulnya lebih ideal buat kita. gitu. I see. Oh my god. Aku merasa seperti mataku dibuka. Mudah-mudahan. Benar-benar. Berarti saya kurang riset sebelum-sebelumnya. Nah, coach, kalau ngomongin soal tips and tricks nih, ada nggak tips untuk menyesuaikan intensitas latihan, waktu olahraga dan pola makan saat berpuasa? Oke, jadi ini mungkin berdasarkan ilmu yang saya pelajari. Betul. Dari sisi fitness ya. Ya. Jadi kalau pertama itu ada intensitas ya. Intensitas itu kalau di bulan puasa, karena tadi barusan kita sebelumnya juga udah bahas bahwa asupan nutrisi selama bulan puasa itu kan limited. Yang biasanya kita makan di jam-jam tubuh kita terbiasa makan, ini kita rubah jam makannya kan. Otomatis harus ada penyesuaian juga terhadap program latihan kita. Kalau tadi mbaknya juga udah nanya intensitas, berarti yang jelas intensitas memang harus kita turunkan lebih baik ya. Kalau orang bingung bagaimana, biasanya saya menyebut 20-30%. Contohnya kalau misalnya dari sisi nge-gym deh gitu, repetisi anak-anak fitness itu paling biasanya itu mereka main 8-12 repetisi ya, betul. itu paling umum gambarannya. Jadi kalau masuk bulan puasa gimana kita menyesuaikannya, ya turunin aja repetisinya. Nggak usah pusing dihitung 20-30% dari 12 repetisi. No, ya nggak butuh itu sampai serumit itu. Cukup turunkan sampai repetisi minimum misalnya 8 repetisi. Setnya biasanya berapa? 4 kali ya, monggo dicoba dulu diturunkan menjadi 3 kali. Jadi sebetulnya bebannya juga bisa kita sesuaikan dengan kemampuan beban dari biasanya yang set pertama. Ini mungkin gambaran sedikit. Set 1 misalnya untuk squat Mbak Sabrina ngangkat 10 repetisi di 20 kilo misalnya. Nah itu nanti di set satunya tinggal di reduce aja. Reduce-nya ya bebannya menjadi mungkin 15 kilo, repetisinya diturunkan menjadi 8. Dan biasanya kita tuh suka, kok gue kuat ya, gitu. Kok segini aja gitu. Akhirnya lupa tuh pemikiran bahwa ini kita maintaining. Di saat kita melakukan fase maintaining, memang nggak harus berat. Kita harus bugar aja, kita harus memanaskan mesin yang memang sudah kita build selama ini. Tapi seringkali kita terjebak di saat set 1, set 2, set 3 aman nih gerakan yang A, masuk gerakan B kayaknya balik aja nih normal gitu. Pada akhirnya tanpa kita sadari kita sudah kembali melakukan rutinitas yang di luar bulan puasa tadi. Pekerjaannya terlalu berat sehingga akhirnya mungkin akumulatif mendekati akhir bulan puasa badannya udah mulai lemas. Nggak optimal lagi lah aktivitas olahraganya. Oke, terus tadi menyiasati intensitas itu seperti itu. Kalau untuk waktu itu preferensi ya? Iya, oke, waktu nih. Karena menurut aku cukup tricky karena kita ada waktu. Kita masukin asupan kan itu pas sahur. Terus baru masukin asupan lagi kan pas buka. Itu efektifnya gimana coach kalau mau nyelipin Kalau olahraga? tergantung programnya pada hari itu ya. Yang jelas tadi kita agak garis bawahi programnya maintaining. Tapi kalau namanya maintaining, di setiap latihan pasti ada latihan yang lebih berat, ada latihan yang sedang, ada yang latihan yang ringan. Untuk menyiasati latihan yang lebih berat, kalau saya pribadi, saya lebih senang melakukan dalam kondisi tubuh yang sudah terfueling dengan baik. Jadi biasanya saya lakukan setelah berbuka puasa. Jadi tetap tadi batalin puasa, masukin kurma atau karbo kompleks sedikit apa yang lain dengan nutrisi atau cairan tubuh yang cukup baik, baru saya melakukan latihan yang lebih berat daripada biasanya. Tapi kalau misalnya let's say latihannya ringan, terus waktunya juga ada, sehabis sahur kita masih punya banyak energi. Kita masih bisa menyisihkan sedikit waktu sekitar 30-60 menit mungkin dengan intensitas yang rendah, load yang ringan, lalu melakukan latihan-latihan tadi yang ringan gitu. Jadi sebetulnya tergantung preferensi, kebiasaan dan rutinitas keseharian. Karena
mungkin ada yang kerjanya kayak saya kerja fisik ya, Iya, gitu ya, iya, sebagai iya, benar. pelatih gitu, otomatis saya berhubungan dengan ngangkat beban, berdiri, memberikan instruksi, kepala mikir, fisik juga keluar kan. Betul. Jadi enaknya tuh kalau di saya ya udah pekerjaan-pekerjaan atau latihan-latihan saya pribadi yang sifatnya berat setelah semua urusan saya beres gitu. Oke, Tapi benar. kalau di pagi saya punya waktunya enak, waktunya enteng, ya nggak ada salahnya juga kita kerjain di pagi gitu. I see. Berarti menurunkan intensitas latihan saat bulan puasa itu nggak bakal maksudnya kita bakal efeknya seberapa jauh sih Oke. Mas ke otot kita gitu. Misalnya ada orang lagi bulking nih, terus dia pas bulan puasa misalnya nggak direkomendasiin untuk intensitasnya yang kayak dia nggak puasa gitu. Itu berarti menurun intensitas tuh nggak apa-apa. It's actually okay. It's actually okay, dikarenakan memang ya kecuali atlet ya, kita ngomong Oke. atlet udah jelas punya sport science-nya, punya Iya, tim iya, ngelatihnya iya. sendiri, mereka sudah bekerja memang untuk berolahraga, jadi semua sudah diukur. Iya, iya. Latihan seperti apapun itu mereka bisa untuk diharapkan untuk peningkatan performa, tapi kita sebagai yang general population, olahragawan rekreasional kalau saya bilang ya. Betul, saya. Sama lah. Oke, jadi itu memang harus banyak pertimbangan kayak tadi gitu. Nggak bisa mau bulky tetap boleh bulky. Kalau kita ngomong dari sisi strength atau gym, jadi orang mau bulk nih badannya, kenapa nggak bisa? Bisa di jendela makan setelah dia berbuka, dia sebetulnya punya kesempatan melakukan periode makan yang sama seperti di saat di luar bulan puasa. Let's say pas buka puasa itu kayak breakfast. Kalau kita bangun pagi selalu dibilang breakfast like a king. Karena apa? Kita butuh tenaga itu the whole day kan gitu untuk menjalani semua aktivitas kita. Lalu nanti jam makan kedua, jam makan siangnya bisa kita switch. Buat orang yang muslim mungkin setelah sholat tarawih atau habis berolahraga mungkin sekitar tuh jam 9:30, 10 masukin deh makanan yang makrosnya cukup, ada fiber, carbs dan segala macamnya. Lalu nanti dinernya ya dikerjakan pas sahurnya itu tadi. Jadi sebetulnya masih bisa melakukan project yang kita program yang sedang kita jalani. Cuma ya itu tadi intensitasnya turunin sedikit gitu. I see. Kalau biasanya orang-orang breakfast like a king, kalau kita breakfasting like a king. Gorengan dan kawan-kawannya. Boleh lah, citing-citing dikit. Bener. Yang penting happy dikit lah. Ya ini juga harus dikasih kesenangan dong. Bener. Nah, Mas, kita tuh emang selama bulan puasa ini, we're all about celebrating small wins. Small wins itu seperti keberhasilan kita dalam mengubah habit-habit kecil di bulan puasa ini. Nah, salah satunya adalah ngabuburit. Ngabuburit itu adalah kita yang mencoba fit di jam-jam ngabuburit. Kalau menurut coach sendiri, maksudnya Mas Eki sebagai coach, olahraga sambil nunggu ngabuburitnya sama dengan olahraga, itu gimana kalau menurut Mas Eki? Aman nggak untuk dijalankan? It's very safe sebetulnya. Nggak ada yang salah dengan berolahraga di saat kita sedang berpuasa. Yang penting harus diingat ialah kita harus aware bahwa tubuh kita cukup fit dalam melakukan aktivitas tersebut kan. Dan yang kedua, jangan melakukan aktivitas yang high intensity sifatnya, load-nya terlalu berat. Jadi semua harus disesuaikan dengan kemampuan kita di saat itu. Ya, jadi kalau kita punya program, terus kita mau kerjain program latihan kita di saat ngabuburit sebelum berbuka, bijaksananya ialah tubuh kita, program yang mengikuti fitness level tubuh kita saat itu, bukan tubuh kita yang mengikuti program yang diminta. Karena itu sudah berbeda pada akhirnya. Karena program, it's a program, tapi kita berlatih berdasarkan feel. Berdasarkan kenyamanan tubuh. Kan nggak mungkin basap, misalnya contohnya sedang dalam keadaan tidak fit, terus tiba-tiba programnya dilihat, program hari ini cukup intens ya, gitu. Apa yang terjadi? Di saat kita coba paksakan, most likely programnya mungkin iya bisa selesai, tapi efek di badannya mungkin recovery-nya kenanya cukup lama. Ya kan? Nah, kalau kita menyesuaikan program, malah badan kita yang menyesuaikan dengan program menyesuaikan dengan badan, pada akhirnya kita bisa menurunkan intensitas itu tadi. Balik-balik lagi sih sebetulnya intensitas dan load latihan ya gitu. Jadi sebetulnya latihan di saat ngabuburit tadi atau ngabuburit itu sangat aman karena memang di situ juga kesempatan buat kita sebetulnya untuk terjadinya ada pembakaran lemak yang di saat orang-orang inginkan agar ya tadi kalau goalsnya misalnya menurunkan berat badan, menurunkan kadar lemak dalam tubuh, mungkin ngabuburit ialah juga salah satu jam terbaik untuk mencapai goals tersebut. Bener, karena aku ngerasa kayaknya
behavior orang-orang dari dibandingkan 3 tahun atau mungkin 2 tahun yang lalu tuh di apa ya, di dunia olahraga itu udah berubah banget gitu. Kayak puasa tahun kemarin ataupun memasuki puasa tahun ini, kayaknya orang-orang lebih mencari aktivitas yang gimana ya cara tetap fit, gimana gue tetap produktif selama bulan puasa ini. Nah, kalau dari Mas Eki sendiri ada saran nggak gimana agar kita nih bisa tetap produktif di bulan puasa tanpa merasa overwhelmed? Kan biasanya orang-orang tuh kalau ngajarin program, coach aku ngerasa burn out, coach kayak gue nggak, I didn't hit the target nih, what should I do? Ini itu gimana? Jadi kalau misalnya teman-teman yang memang mau melakukan hal tersebut dan kebetulan punya coach, selalu consult sama coachnya, disarankan ya untuk menyesuaikan segala macam aktivitas kesehariannya dengan program dari si coach tersebut. Memang coach itu kan harus, profesi coach itu nggak sekedar memberikan program tapi harus tahu habit si kliennya ya, habit membernya dari melek mata sampai malam sebelum tidur sebisa mungkin. Biar apa? Biar kita juga bisa mengiringi, mensupervisi bahwa tidak ada hal-hal di luar latihan itu yang bisa menghalangi progres dari si member itu tadi. Jadi kalau punya coach ya silakan dikonsult dulu, rutinitas kerjanya bakal berubah atau enggak. Misalnya mungkin yang tadinya kerja pagi, atau kayak misalnya kerja pagi ini karena ada hal bulan puasa ini akhirnya kerjanya sampai mundur sampai malam. Lalu kalau misalnya yang nggak punya coach, menyiasatinya ialah bahwa frekuensi latihan per minggu sama load latihan per minggu itu tadi, yaitu tetap harus disesuaikan dengan fitness level itu tadi, Mbak, gitu. I see. Nah, Mas, kita kan untuk selama bulan puasa ini, Planet Sports Asia itu kita memang sedang menselebrasi small wins. Small wins tuh apapun itu bentuknya, itu terserah kembali ke kita diri sendiri. Tapi kan di sini Mas Eki sebagai coach nih, yang tiap hari bisa melihat progres orang-orang gitu. Kalau dari Mas Eki sendiri, gimana perasaan jadi Mas Eki menghandle klien-klien atau anak-anak didik Mas Eki yang akhirnya bisa progres itu kelihatan, small progress, big progress kelihatan, itu gimana perasaannya jadi Mas Eki? Wah, kalau ditanya perasaan mungkin nggak ada yang bisa ngalahin pekerjaan saya sekarang ini ya, dari sudut pandang saya ya. Karena kayak tadi di awal cerita, udah coba berbagai macam industri corporate, ternyata di sini bisa mendapatkan endorfin yang setiap pagi bangun tuh kita selalu excited. Mau ketemu si A, gue tahu nih si A ini nih kekurangannya, suka ngeluh lah apa negosiasi. Cuman di luar itu dia setiap pagi juga mau datang ketemu saya, dia komit untuk datang ke saya. Sengeluh-ngeluhnya dia, apa yang kita minta kasih dia kerjain juga. Lalu at the end of the week kadang-kadang Ki, ini pakai baju udah enak nih gitu. Atau enggak ada satu klien, ini salah satu klien yang cukup lama saya, datang ke saya dia selalu mengeluh karena sakit punggung, sakit leher segala macam. Dia rajin terapi, fisioterapi, kayaknya kok terlalu sering waktu itu. Kita coba kerja sama bareng segala macam. Small win saya, buat saya itu setiap kali saya ketemu dia ialah gue semenjak latihan rajin, gue semenjak mau komit diri gue untuk mau berolahraga, keluhan-keluhan gue di awal itu sudah jarang banget sekarang gue rasakan, Ki, gitu. Gue traveling nggak bawa anak-anak, gue bisa ngangkat koper naik ke lantai berapa, itu sebuah small wins buat saya. Dan setiap harinya kadang-kadang klien kayak ngomong cerita, oke, abis lari nih tadi kok enak ya, sekarang lebih ada ininya terasa di kakinya. Lalu yang nge-gym juga, Ki, kalau gue nggak datang ke lo kayaknya pagi gue nggak akan rilis deh endorfinnya gitu. Jadi itu kan sebetulnya bukan karena saya, cuman saya membantu mereka, nemenin mereka untuk mereka melakukan rutinitas yang sebetulnya benefitnya untuk mereka sendiri kan. Jadi itu sebetulnya rasanya sih ya seneng lah. Kita dapat reward paling tinggi hampir setiap hari, makanya sampai detik ini pun kalau ditanya ya apa yang paling bikin seneng ya mungkin ya pekerjaan saya kan, ngajar gitu. Pasti gimana? Masa aku tuh salut banget dengan para pelatih-pelatih, coach, whether itu running coach, strength coach, yang bisa mendorong orang untuk meng-achieve. Mungkin target setiap orang beda-beda, tapi kan buat mereka ada small wins setiap hari yang mereka lakukan, dan itu bisa di-witness sama Mas Eki. Iya, benar. Menurut aku itu keren banget sih. Alhamdulillah. Oke, Mas Eki.
Tadi kita udah ngobrolin soal small wins orang-orang. Dan udah disebut juga sedikit sama Mas Eki small wins. Mas Eki apa? Tapi boleh dong Mas di-elaborate lagi ke kita. Small wins menurut Mas Eki dalam keseharian Mas Eki tuh untuk tetap sehat dan fit apa menurut Mas Eki? Oke, jadi small wins itu ya kayak tadi juga udah kita bahas, konsepnya itu kan sebuah target kecil per hari yang kita bisa kerjakan dalam waktu singkat untuk menjaga motivasi dan tujuan utamanya, ya kan, kemenangan besarnya itu. Yang saya small win saya tuh per hari yaitu ialah tadi hari-hari saya punya yang namanya, maklum ya ini coach kali ya, jadi saya selalu punya target. Ada makro, mikro, dan meso itu kalau di kepelatihan. Ada makro cycle itu target kita setahun, ada si mikro yang monthly atau quarterly, ada yang meso ini weekly. Nah jadi buat saya juga dari meso itu weekly saya pecah lagi ke dalam rutinitas harian saya per minggu. Jadi hampir setiap hari saya punya target. Target saya simple, hari ini saya bangun, saya ngajar klien A, B, C, dan D. Habis itu saya punya waktu saya berolahraga. Sampai selesai hari saya dapat melaksanakan semua checklist saya, itu udah small wins buat saya. Oh my God, And then gimana? Iya dong. Soalnya kita setiap hari punya rutinitas, kita punya jadwal. Itu sebuah small wins buat saya kalau di saat saya bisa menyelesaikan semua. Lalu untuk menjaganya gimana saya biar tetap fit, small win saya buat tetap fit juga, yaitu di hari-hari saya pun saya juga selalu menyisihkan sedikit waktu biar saya nggak kehilangan feel seneng saya sendiri juga dalam berolahraga. Saya selalu menyisipkan waktu ya sekitar 1 sampai 1,5 jam maksimum untuk terus melakukan olahraga yang saya gemari ya gitu. Jadi mungkin ada lari, ada nge-gym, ada yang lain-lainnya juga. I see. Nah Mas, ngobrolin soal tips and tricks lagi nih dikit. Setelah lebaran kan biasanya kita jadi kalap makan nih. Masih ada beberapa orang yang mungkin nahan banget di bulan puasa sehingga pas lebaran merasa kayak ini gue rewarding nih buat diri gue sendiri, gue mau makan opor 5 porsi misalnya. Itu banyak sih kayaknya. Bener. Gimana caranya untuk stay consistent dengan habit yang sudah kita jalankan di bulan puasa ini? Untuk menjalankan habit yang sudah dijalankan selama bulan puasa biar konsisten, yang pertama jangan melakukan perubahan habit yang terlalu ekstrim khusus di bulan puasa. Terlalu drastis. Cukup moderate aja lah ya gitu. Kayak tadi semua tuh sifatnya maintaining, karena yang utamanya bulan puasa ya kita puasa kan. Iya betul. Sebetulnya judulnya puasa itu di bulan Ramadan orang mungkin banyak yang ibadah tapi banyak juga aktivitas lainnya. Jadi tadi itu kalau misalnya kita mau menjaga konsistensinya, di saat bulan puasanya makannya nggak perlu terlalu banyak, coba tetap kontrol makrosnya, nutrisinya secara baik. Lalu pas lebaran, gongnya ini makan banyak boleh. Ya, itu maaf, ini sebetulnya di luar ranah nutritionis ya. Benar. Tapi di sini sebetulnya juga saya sudah coba mempraktekkan, saya juga coba berdiskusi sama teman-teman juga. Sebetulnya makan monggo, tidak ada yang dilarang dari makanan tersebut selama toleransinya kita jaga. Toleransi atau barrier itu tadi, ya kalau disebut 5 tupat sayur ya ditahan lah ya. Betul. Sabar. 1, 2, 3 porsi oke. Ya kan soalnya biasanya kita ngider kan, muter-muter kan di rumah keluarga. Semua dicoba. Ke rumah tante kita makan, ke rumah yang dituakan kita makan, nggak mungkin kita nolak, namanya kita udah disuguhin. Tapi ya balik lagi jangan lupa diutamakan makanan-makanan yang memang mengandung nutrisi yang beneficial buat diri kita sendiri. Ini kayak menyusun strategi fueling saat lebaran ya. Strategi fueling. Bener-bener. Menarik banget sih, tapi berarti jangan ada perubahan yang terlalu drastis atau ekstrim gitu ya, karena Mas ya balik lagi kita di saat melakukan perubahan yang terlalu drastis, makan deh yang paling gampangnya, yang biasanya makannya nasinya misalnya kita cut nasi 1 porsi, habis itu kita cut tiba-tiba jadi setengah, udah gitu kita lagi puasa. Kan tubuh kita kan memang sebetulnya dibutuhkan fueling itu tadi, salah satunya karbo kan. Jadi nggak mungkin kita cut setengah, sedangkan rutinitas kita juga tinggi. Otomatis nanti rutinitasnya bisa jadi berkurang optimalisasinya gitu. Nah kalau misalnya ngomongin soal pola latihan Mas, kan pas puasa itu kita menurunkan intensitas.
pas udah nggak puasa itu berarti bisa kita balikin ke normal lagi intensitasnya? Bisa. Perlu pelan-pelan apa bisa langsung? Oke, sebetulnya itu kalau ini masuknya masa transisi berarti ya. Betul. Oke, kalau masa transisi itu dari misalnya aktivitas olahraga di bulan puasa lanjut ke luar bulan puasa. Yang pertama perlu kita lakukan ialah evaluasi diri sendiri dulu. Kita lihat di saat sudah tidak puasa, kita set dulu plannya mau apa targetnya, lalu kita bikin assessment atau evaluasinya dulu, sudah sampai sejauh mana kita kemarin waktu menjalankan program puasa tersebut. Kalau sekiranya masih belum cukup baik, bisa mengikuti yang seperti di luar bulan puasa sebelumnya, maka masa transisi itu baik kita lakukan biasanya idealnya sekitar 2-4 minggu. Itu kita lakukan bertahap aja gitu. Jadi ya dari progres terakhir di bulan puasa bertahap kita naikkan frekuensi atau load atau intensitasnya secara bertahap sampai 4 minggu biasanya itu udah kembali normal. Itu udah kembali ke kebugaran awal kita biasanya gitu. Wah, ini menarik banget sih. Ini sejujurnya informasi yang sebelum-sebelumnya aku jarang cari tahu karena nggak tahu apa yang mau dicari tahu. Terus sekarang semua aku dapatkan dari Mas Eki. Ini memang nggak perlu. Maksudnya kita ini kan hal-hal yang kadang-kadang orang suka lupa ya. Ini kan kayak logisnya aja gitu. Betul. Dan saya korelasikan, saya sambungkan dengan ilmu olahraganya itu tadi gitu. I see. Nah, Mas Eki, sebelum kita tutup session podcast ini, kira-kira Mas Eki ada word of motivation nggak untuk dashers di luar sana yang mungkin baru memulai olahraga, apa sedang menjalankan program tapi merasa stuck? Kira-kira ada wejangan apa yang bisa diberikan Mas Eki? Oke, nah ini tentang rasa stagnan berarti ya. Iya, lagi ngerasa kayak aduh belum kok progres. Kalau words-nya itu buat saya ialah selalu ingat alasan kenapa kita memulai hal tersebut. Kita biasanya di awal selalu punya niatan paling simple ialah gue mau contoh ya. At the end of tahun 2025 gue pengen bisa angkat bench press simple. Sekitar 80 kilo misalnya. Startnya dari 40 misalnya, kan terus akan ada latihan untuk sampai ke sana. Tapi orang-orang habis itu suka ngeliat, aduh kok gue stuck kayak gini-gini, apa yang terjadi buat gue? Selalu ingat kembali lagi apa alasan utama kita untuk memulai hal tersebut. Kalau memang itu kesehatan, ingat bahwa yang kita kerjakan semuanya ujung-ujungnya untuk hari tua kita, untuk kesehatan kita. Bahwa dengan kita sehat, sekeliling kita pun akan mendapatkan manfaat dan faedahnya. Benar. Jadi sebenarnya olahraga itu jatuhnya investasi. Betul. Biar long term gitu ya, biar goalsnya juga bisa kita lihat dengan jelas dan dinikmati bersama soalnya. Kita yang sehat sendiri, soalnya kalau kita sakit orang lain ikut ketimpaan ngurusin kasarnya sakitnya segala macam. Kalau kita sehat, kayak semua orang bisa seneng-seneng bareng sama kita soalnya. Setuju banget. Benar-benar sih, itu menurut aku closing statement yang sangat mantap dari Mas Eki. Mas Eki, thank you banget sudah sama-sama, menemani aku dalam session podcast hari ini. Buat teman-teman yang nonton episode ini, semoga kalian merasa terinspirasi dan merasa terdorong oleh Mas Eki, dan semoga yang sedang mencari titik cerah dalam program latihan kalian seperti apa. Tips-tips dari Mas Eki bisa berguna juga. Pastinya berguna buat aku sih. Aku dari tadi taking mental notes gitu kayak, oh ternyata seperti itu. Jadi I hope this episode gives you guys tons of information. Dan please jangan lupa, sejauh apapun progres kalian, sebesar, sekecil apapun progresnya, dinikmatin prosesnya ya Mas. Betul. Dinikmatin prosesnya. We're here to celebrate your small wins, and of course we're here to help you unlock your best self. Jadi thank you so much Dashers for watching this episode. Jangan lupa untuk tonton terus Easy Pace Podcast di YouTube dan Spotify Easy Pace Podcast, and we'll see you guys on the next episode. Dadah!